Salam teman-teman semuanya, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Malam ini saya ingin membuat video di mana saya melanjutkan pembahasan kemarin yang saya sudah sampaikan. Saya membahas tentang hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan saya juga berjanji untuk langsung merangkap ya hukum kedua, ketiga, empat menjadi dalam satu video. Namun ada beberapa kendala yang membuat saya untuk tidak bisa merangkapnya satu kali. Karena kalau bahas hukum Taurat itu panjang sekali, butuh waktu berjam-jam teman-teman. Jadi saya hanya ambil poin-poinnya saja yang penting ya. Jadi mungkin kalau ada waktu, next time maybe tomorrow saya akan mencoba untuk kalau ada waktu luang, saya langsung merangkap satu kali hukum ketiga dan juga keempat. Tetapi kalau tidak, saya one by one ya. Jadi mari kita lanjut teman-teman. Pembahasan kita malam ini untuk hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Saya juga baru selesai ketik nih guys. Nah, saudara bisa membacanya itu di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6 dan juga ayat yang sama, bunyi yang sama dalam kitab Ulangan pasal 5. Saya akan membacakannya dari sini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, dan seterusnya. Saudara bisa membacakannya sendiri di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6 dan juga bunyi ayat yang sama di dalam kitab Ulangan pasal 3. Nah, saudara bisa membandingkannya itu dengan kitab Imamat pasal 26 ayat 1 di mana ayat tersebut berbunyi, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Jadi maksudnya di sini adalah teman-teman, membuat patung, asal bukan patung berhala seperti patung-patung Buddha dan lain sebagainya, atau apa kita mungkin membuat patung-patung biasa. Nah, kita membuat patung-patung biasa selama bukan dengan tujuan membuat patung itu untuk kita sembah. Kalau tujuan kita membuat patung untuk disembah, ya jelas itu dosa teman-teman. Nah, kalau misalnya kita membuat patung biasa selama bukan dengan tujuan untuk disembah, ya itu tidak dilarang teman-teman. Kenapa? Karena itu kita bisa lihat dari beberapa kitab suci di mana Tuhan sendiri menyuruh untuk membuat patung. Saudara bisa membacakannya itu dalam kitab Bilangan pasal 28 ayat 1, ayat 8, maaf, ayat 8 sampai 9. Itu tentang patung ular tembaga. Nah, di dalam ayat ini teman-teman, itu Tuhan sendiri menyuruh membuat patung ular tersebut. Sehingga tindakan Musa membuat patung itu jelas tidak salah atau tidak dosa ya teman-teman. Dan patung itu pada akhirnya itu dihancurkan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa dihancurkan? Karena patung tersebut itu disembah. Lebih jelasnya itu saudara bisa baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat. Lalu kedua juga, patung kerub di atas tutup tabut perjanjian. Keluaran pasal 25 ayat 18 sampai 20. Saudara bisa membacakannya sendiri ya. Nah, dalam ayat ini teman-teman, kita bisa melihat ya bahwa dalam bait Allah buatan Salomo itu ada ukiran kerub dan hal-hal lain, dan itu tidak pernah dikecam, itu tidak pernah disalahkan. Saudara bisa membacanya itu lebih jelas lagi dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 18, kemudian ayat 29 dan 32. Nah, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 18 ayat 25, saya membacakan dari sini ya teman-teman. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Nah teman-teman, ada orang-orang Kristen tertentu, mereka biasanya menyuruh untuk menghancurkan seadanya patung. Terlebih-lebih kalau patungnya itu misalnya berbentuk naga atau berbentuk apa, mata-mata setan. Itu paling antik sekali. Ya, atau misalnya patung-patung yang punya mata seperti mata-mata setan, itu mereka paling antik sekali. Jadi mereka menyuruh untuk menghancurkan semua patung-patung yang bentuknya seperti itu. Jadi teman-teman, hukum satu itu kan mempersoalkan tujuan atau objek penyembahannya itu harus benar. Maksudnya itu objek yang kita sembah itu adalah Allah. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maka hukum yang kedua ini teman-teman, hukum yang kedua ini jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Maka hukum yang kedua ini teman-teman itu menekankan bagaimana cara penyembahan yang benar. Sekalipun ya teman-teman, misalnya kita mempunyai objek tujuan penyembahan yang benar yaitu Allah. Sekalipun misalnya kita objeknya itu sudah benar, kita menyembah kepada Allah. Tetapi kalau kita misalnya menyembah dengan cara yang salah, atau misalnya dengan cara kita menyembah Allah dengan cara atau melalui patung, maka itu adalah dosa teman-teman. Nah, Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Saudara bisa membacakannya sendiri. Saya tidak bisa membuka Alkitab karena Alkitab saya ada di situ. Saya biasa pakai HP. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Sudah bisa membacakannya sendiri di situ ya. Nah, ayat ini teman-teman itu bercerita tentang bangsa Israel yang jatuh ke dalam penyembahan anak lembu emas. Sebenarnya tujuan mereka bukanlah untuk menyembah anak lembu emas tersebut. Tetapi objek mereka tuh memang menyembah Allah, dan itu terlihat dari Keluaran pasal 32 ayat 5, di mana
Harun berkata, besok hari raya bagi Tuhan. Tetapi teman-teman, penyembahan terhadap Allah itu mereka lakukan melalui anak lembu emas tersebut. Sehingga itu menyebabkan Tuhan murka dan menghukum mereka. Jadi, objek yang mereka tujukan itu memang sudah benar, tetapi cara penyembahan mereka itu mereka menggunakan anak lembu emas tersebut. Mereka menyembah Allah melalui anak lembu emas tersebut. Makanya Tuhan murka dan menghukum mereka. Nah, apa sih kira-kira contoh-contoh terhadap pelanggaran terkhususnya ini dalam hukum yang kedua? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Ada banyak contoh, guys. Sorry, ada banyak contoh. Ya, it's okay lah, tidak apa. Ada banyak contoh, teman-teman. Contohnya itu misalnya kita menyembah patung berhala, atau lebih tepatnya itu menyembah Allah melalui patung-patung berhala. Misalnya ada orang yang meminta saudara untuk mengantarkan dia ya ke kuil-kuil misalnya. Maukah saudara mengantarkan dia pergi ke kuil tersebut untuk melakukan penyembahan di situ atau melakukan berhala? Maukah saudara mengantarkan orang tersebut? Atau haruskah atau bolehkah saudara berbuat kebaikan dengan cara untuk mengantarkan dia pergi ke kuil? Silakan menjawab sendiri. Lalu contoh yang kedua, misalnya kita menyembah atau menghormati atau mencium kitab suci. Nah, ini banyak sekali praktek-praktek yang seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang melakukan praktek seperti ini. Ya tentu kita memang percaya dan menghormati kitab suci itu firman Allah, ya kan? Karena memang kita tahu sendiri di dalam Alkitab sendiri, Alkitab sudah mengklaim bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Segala tulisan diilhamkan Allah, 2 Timotius 3 ayat 16 kalau tidak salah. Dan masih banyak ayat-ayat lain juga yang menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi untuk menyembah atau menghormati atau mencium kitab suci ini, banyak orang-orang Kristen yang masih melakukan, mengaplikasikan hal-hal seperti ini. Jadi kembali lagi, kita memang percaya dan menghormati Alkitab itu adalah firman Allah. Tetapi permasalahannya itu yang kita hormati, ya kan? Yang kita hormati ini apakah bukunya atau bendanya atau kontennya, ya kan? Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Kalau mereka berpemikiran, ya mereka berpikir bahwa mereka mencium atau menghormati kitab suci oleh karena bukunya atau oleh karena bendanya mungkin, ya itu jelas salah. Tetapi kita menghormati atau mencium kitab suci itu bukan dalam pengertian bendanya, ya, bendanya atau bukunya itu yang kita hormati, tetapi yang kita hormati itu adalah kontennya, isinya, teman-teman. Jadi bukan buku atau bendanya, ya. Karena mencium itu kan, itu berarti kita sudah menyembah. Dan itu kenapa saya bilang seperti itu kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Dan masih banyak ayat-ayat lain, teman-teman, yang bisa kita lihat. Saya bacakan ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Lalu Mazmur pasal 2 ayat 12 sampai 12, teman-teman. Silakan buka Alkitab dan baca sendiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nah, kalau di dalam ayat ini, teman-teman, sebenarnya ini ada salah terjemahan. Perhatikan itu kata ciumlah kakinya. Ciumlah kakinya di situ di dalam Alkitab terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ya, ciumlah kakinya dengan gemetar. Nah, kalau di dalam Alkitab terjemahan RSV juga itu sebenarnya salah. Tapi coba kita lihat Alkitab terjemahan King James Version. Kalau saudara mau tahu tentang Alkitab terjemahan, saudara bisa mendownload aplikasi tersebut di HP saudara. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry. Nah, perhatikan di situ ada kata kiss the Son. Jadi sebenarnya terjemahan yang tepat itu bukan ciumlah kakinya, tetapi terjemahan yang benar itu adalah kiss the Son. Oke, teman-teman, jadi bukan ciumlah kakinya, tetapi kiss the Son, cium anak. Jadi kita harus bisa juga, karena kita tahu kan terjemahan LAI ini kan banyak sekali terjemahan yang kurang tepat. Jadi kita harus bisa mengcompare setiap terjemahan itu, kira-kira kata mana yang banyak dipakai. Kalau misalnya kita tidak tahu bahasa Ibrani, Aram, Yunani, caranya kita bisa membandingkan dengan terjemahan yang ada. Jadi kata-kata mana yang paling banyak itu, ya kita bisa lihat dari situ. Jadi kita bisa tahu, oh berarti mungkin dalam Alkitab, dalam autografnya itu mungkin kata ini yang dipakai dalam kitab versi Ibrani atau Yunani, mungkin kata ini yang dipakai, tepatnya itu mungkin kata ini. Kita lanjut lagi, teman-teman. Jadi contoh yang lain lagi itu misalnya kita menyembah atau menghormati atau mencium salib. Nah, ini juga banyak juga orang-orang yang masih menerapkan hal-hal seperti ini, teman-teman. Dia menyembah atau menghormati atau mencium salib.
sekalipun salib Yesus, patung Yesus, Maria, malaikat mungkin, atau orang-orang suci. Jadi itu tidak boleh ya teman-teman, itu dosa. Jadi kita harus berhati-hati dengan benda-benda yang seperti itu. Contoh misalnya salib, patung, atau gambar Yesus, dan lain sebagainya. Nah, semua itu bukanlah dosa sebenarnya ya teman-teman. Kalau selama itu, selama benda-benda tersebut kita tidak gunakan untuk menyembah. Itu tidak dosa kalau benda-benda tersebut itu kita tidak gunakan untuk menyembah. Adalah dosa kalau kita memakai benda-benda tersebut itu untuk menyembah. Itu adalah dosa. Tetapi kalau misalnya juga ya teman-teman, ada sedikit saja rasa hormat kita dalam hati kita ya terhadap benda-benda tersebut seperti salib atau seperti Alkitab mungkin, ya maka itu menjadi penyembahan berhala, dan itu jelas merupakan dosa. Contoh misalnya, ini kan kalung salib. Lalu saya bilang, saya cium kalung salib ini, saya bilang ini Tuhan Yesus. Dan saya percaya kalung salib ini mungkin bisa menjaga saya karena ya inilah Yesus. Atau misalnya contoh-contoh lain misalnya, ya dalam pemikiran kita inilah Yesus. Yesuslah ini yang di sini, jadi dialah yang jaga saya. Atau misalnya ada Alkitab ya. Ada orang-orang tertentu juga. Dia mencium Alkitab, sangat menghormati sekali Alkitab. Pokoknya sangat sakral. Kalau misalnya ada Alkitab jatuh ya teman-teman, itu dia sudah langsung ambil Alkitab tersebut, lalu dia bersihkan, lalu dia cium kayak gini guys. Ciumnya 3 kali, ciumnya begitu. Dan dia berkata bahwa tidak boleh Alkitab kalau jatuh begini, tidak boleh. Atau misalnya ada poster ya, kan ada poster Tuhan Yesus ya. Orang mengambil poster itu lalu mencium, mengatakan bahwa ini Yesus. Jadi dalam pemikirannya itu poster itulah Yesus. Jadi dia berpemikiran bahwa Yesus yang ada di dalam poster itu menjaga dia. Jadi di dalam pikirannya itu itulah Yesus. Gitu teman-teman. Itu semua termasuk dalam berhala. Dan itu dosa. Atau contoh misalnya kita berdoa juga, berdoa sambil menghadap pada salib misalnya. Atau kita berdoa kan kita sudah menghadap pada salib lalu kita membayangkan Yesus, itu juga adalah hal yang dosa. Atau contoh lain misalnya kita memberhalakan minyak-minyak urapan atau benda-benda apapun yang misalnya ada diberikan oleh pendeta-pendeta, dan mereka berkata itu bisa untuk menjaga, untuk menyembuhkan saudara, ya semacam jimat lah. Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang seperti itu, teman-teman harus berhati-hati. Contoh misalnya ada pendeta-pendeta yang biasa memberikan sapu tangan mungkin, atau benda apapun yang mereka berkata bahwa oh benda-benda tersebut sudah kami doakan, dan mereka menyuruhnya untuk meletakkan mungkin di bawah bantal atau di bawah pakaian di dalam lemari atau di depan pintu, sekalipun mereka berkata bahwa mereka sudah mendoakan benda-benda tersebut. Jangan gila deh, jangan mau percaya hal-hal yang seperti itu. Sekalipun dia pendeta punya dosa juga. Oke. Pendeta yang mana dulu, yang maksudnya jangan, kalau ada ajaran-ajaran, setiap ajaran mau dari siapapun, mau dari pendeta siapapun, terhebat seperti apapun dia, ajarannya itu jangan kita langsung telan-telan bulat, tetapi kita harus lidiki apakah pengajarannya itu benar atau tidak. Kalau memang mungkin saudara dalam hidup saudara mungkin tidak mengerti tentang Alkitab, atau saudara minim sekali dalam teologi mungkin, saudara bisa bertanya-tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang memang mereka itu setiap hari itu fokusnya itu hanya kepada kitab suci. Saudara bisa belajar dari mereka. Tetapi perlu saudara ketahui, harus berhati-hati juga, setiap ajaran itu jangan langsung diserap, tetapi harus diselidiki. Apakah benar pengajarannya seperti itu? Misalnya si pendeta yang A dia mengajarkan seperti ini, lalu si B mengajarkan seperti itu. Coba lagi cari lagi kira-kira pengajarannya pendeta yang topiknya sama, konteksnya sama, itu kira-kira sama atau tidak. Lalu saudara bisa simpulkan kira-kira mana yang benar. Tetapi saudara juga harus membaca sendiri, menggali sendiri dari kitab suci. Caranya bagaimana ya? Ya berdoa. Karena bagi saya, mau sehebat apapun saudara, mau sekolah dimanapun saudara, mau bergelar tinggi seperti apapun, bahkan profesor, yang bisa membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu bukan gelar kita, tetapi satu-satunya yang bisa membuat kita mengerti firman Tuhan itu hanya Allah Roh Kudus. Nah kalau kita hanya sekolah ya, kita hanya belajar teologi, tetapi tidak ada Roh Kudus, ya sama juga. Sama juga sebaliknya, kalau kita hanya punya Roh Kudus lalu kita juga tidak belajar teologi, memperdalam firman Tuhan, ya sama juga. Jadi beriman dan berilmu itu satu paket, jadi dia tidak bisa dipisahkan. Jadi itu sama-sama saling melengkapi. Jadi kita kembali lagi di contoh-contoh minyak urapan ini ya. Ada juga orang-orang yang mengajarkan bahwa mereka menyampaikan minyak urapan itu untuk misalnya minyak urapan itu sebagai mereka jadikan seperti jimat-jimat ya. Contoh misalnya mereka tuang di dalam botol, lalu mereka doakan, lalu mereka menyuruh untuk simpan di bawah tempat tidur mungkin atau apa. Nah itu mereka memakai dasar itu, mereka ambil dari kitab Talmud teman-teman. Sedangkan kita tahu, kita kan tidak mengakui kitab Talmud itu sebagai firman Allah, tetapi mereka orang-orang tertentu ya, pendeta-pendeta
mereka juga mendasari minyak urapan itu dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 18. Saudara bisa membacakannya sendiri. Jadi teman-teman, kalau ini prinsip saya ya, kalau sudah salah tafsir, berarti pengajarannya juga itu akan menjadi salah. Kalau pengajarannya salah, berarti pengaplikasiannya juga itu bisa salah, bahkan sesat teman-teman. Jadi ya bagaimana caranya supaya kita bisa menafsirkan Alkitab dengan benar? Ya pertama ya kita harus berdoa, meminta hikmat, pengertian dari Allah Roh Kudus, kemudian kita belajar. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita hanya minta-minta saja lalu kita juga tidak belajar, bagaimana kita mau bisa? Jadi cara satu-satunya seperti itu saja teman-teman. Iya, kalau kita sudah salah tafsir ya teman-teman, itu muncullah pengajaran-pengajaran yang salah. Kalau pengajarannya sudah salah, maka pengaplikasiannya atau penerapannya itu bisa menjadi salah, bahkan bisa menjadi sesat teman-teman. Nah itu sangat sangat sesat sekali ya. Dan kalau misalnya kita ajarkan mereka, kita berkata bahwa itu pengajarannya salah, mereka tetap tidak mempercaya. Kenapa ya? Karena mereka sudah didoktrin, dan itu nanti terbawa sampai generasi berikutnya. Nah misalnya saya pengajarannya sudah salah ya, bahkan sesat, lalu saya ajarkan kepada orang-orang, kemudian dari orang-orang tersebut lagi mereka akan mengajarkan lagi kepada generasi berikutnya, dari generasi berikut akan diajarkan lagi ke generasi berikut, begitu terus. Jadi susah. Jadi kita harus, kalau kita mau mengerti firman Tuhan ya, pertama ya kita harus berdoa, kemudian kita juga harus belajar bagaimana caranya kita menafsirkan Alkitab, karena tidak semudah itu kita tafsir Alkitab teman-teman. Nah kalau saudara tidak belajar cara tafsir atau belajar hermeneutika, bagaimana Anda bisa mau menafsirkan Alkitab? Bagaimana Anda tahu, oh cara menafsirkan Alkitab ini seperti ini? Nah kita tahu Alkitab ini kan bukan untuk orang Indonesia, jadi ya kita harus tahu lah terbelakang sejarah orang-orang Yahudi itu seperti apa. Kita tafsir Alkitab juga tidak boleh out of context, dan masih banyak teman-teman. Nah tiap-tiap kitab itu cara tafsirnya beda. Contoh misalnya kitab-kitab nubuatan, ya kan? Itu kita tidak bisa tafsir. Contoh kitab nubuatan ya, kita tidak bisa menggunakan memakai cara tafsir untuk kitab nubuatan lalu kita tafsir untuk kitab-kitab syair misalnya, atau kitab-kitab narasi misalnya, ya kan? Atau kitab-kitab Injil misalnya, ya kan? Jadi kita tidak bisa memakai begitu ya. Nubuatan ya nubuatan, syair ya syair, begitu teman-teman. Jadi kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar ya susah kita mau bisa mengerti tafsir Alkitab. Makanya saudara jangan percaya sama sekali dengan orang-orang yang berkata bahwa tidak perlu sekolah karena ada Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Itu konyol teman-teman. Yang ada pengajaran-pengajarannya itu sesat. Kenapa? Karena dia tidak belajar langsung, dia tidak mempelajari teologi. Bagaimana dia bisa tahu cara menafsir Alkitab? Ya kan, yang ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Hati-hatilah dengan orang-orang yang seperti itu. Logikanya, orang yang sekolah teologi, yang belajar teologi bisa salah, masih bisa salah. Bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak belajar teologi? Masuk akal tidak? Mau percaya mana ke saudara? Kan aneh. Mungkin orang-orang yang belajar teologi dan tidak ada Roh Kudus, saya yakin pengajarannya itu bisa sesat. Tetapi kalau orang yang dia sudah ada Roh Kudus ya, dia belajar teologi juga, mungkin pengajarannya itu masih masuk dalam kategori salah. Kalaupun sesat, tidak mungkin. Apalagi dia mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah dan dia belajar teologi. Silakan berpikir, apakah itu murni ada Allah Roh Kudus dalam dirinya? Tidak mungkin. Masa Allah Roh Kudus mengajarkan dia seperti itu, membuat dia mengerti akan seperti itu? Kan tidak mungkin, ya kan? Justru Roh Kudus, Allah Roh Kudus akan melanjutkan pekerjaan Kristus. Dialah yang akan memberikan kita pengertian akan apa yang sudah diajarkan oleh Kristus, akan kebenaran firman Tuhan, dan tidak mungkin bertentangan teman-teman. Kita bisa berpikir dari situ ya. Berarti orang tersebut dia belum ada Roh Kudus, dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kalau salah itu masih bisa diperbaiki, tapi kalau sudah sesat, ya kan? Nah bagaimana dengan orang-orang yang tidak belajar sama sekali teologi, lalu mereka mengklaim tidak perlu sekolah karena ada Allah Roh Kudus, ya kan? Kan lucu. Orang yang belajar teologi saja itu pusingnya minta ampun. Untuk belajar hermeneutika itu butuh waktu teman-teman. Atau misalnya kita mau belajar firman Tuhan, untuk 4 tahun saja itu tidak cukup. Jangankan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan kita mau terus ambil gelar doktor, itu pun tidak cukup. Kenapa? Ya karena firman Tuhan, firman Allah tidak bisa habis kita pelajari. Tapi kalau misalnya buku-buku lain ya ada masanya bisa habis. Tapi kalau firman Allah, saya rasa tidak ada yang bisa lulus dengan baik untuk dia mempelajari Alkitab ini. Ya itu. Tapi enaknya Alkitab ya, misalnya hari ini kita mendapat hal-hal baru, misalnya padahal kita sudah lama mempelajari Alkitab, tetapi ada hal-hal baru yang belum kita ketahui dan pada akhirnya kita ketahui. Enaknya belajar Alkitab itu seperti itu, karena kita berpikir, oh ini sudah yang kita ketahui, padahal sebenarnya ada lagi hal-hal yang baru yang sebenarnya kita belum ketahui. Jadi caranya ya kita harus meminta hikmat kepada sang pemiliknya, lalu kita belajar ora et labora. Ya mungkin hanya itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga
lewat video ini dapat memberkati teman-teman semuanya. Ya maklum, saya juga kan masih sementara studi, jadi harap dimaklumi lah. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti besok saya lanjutkan lagi dengan hukum ketiga dan keempat. Kalau saya ada waktu luang, saya langsung rangkap satu kali, saya buat dalam satu video. Kalaupun tidak bisa berarti one by one. Oke, terima kasih.